Assalamualaikum. Oke, baru 11 orang masuk. Masih menunggu yang lain. Oke, sudah lumayan ada 17 orang. Coding ini. Dari jam 1:05, we have already spent 5 minutes. So for the others, maybe the others are still struggling with the internet connection. Let's begin the class aja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. As usual, let's begin our class today by saying Bismillah together. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. As usual, if someone cannot attend the Zoom session, so later after everything is over, I will upload the recording. This session actually is being recorded, and the recording will be uploaded soon after the session is over. Oke. Hari ini kita membahas sesuatu yang berbeda dari bahasan minggu-minggu sebelumnya. Kalau minggu lalu kita sudah selesai dengan aktif dan passive voice, ya. Nanti tinggal diujikan lagi saat UAS. Nah, sekarang bahasan kita adalah modal verb seperti yang sudah kalian tonton di video sebelumnya, bahwa ada aturan sendiri bagaimana menggunakan modal verbs dalam sebuah kalimat. Nah, yang saya tampilkan itu videonya hanya ini aja ya, hanya peraturan bagaimana menggunakan modal verb dalam kalimat. Ya, jadi cara nulisnya gimana. Nah, yang mau saya tampilkan di sesi ini adalah, sudah terlihat monitornya? Sudah? Ya, nanti ini PowerPoint-nya akan saya share. Nah, yang mau kita pelajari hari ini adalah yang satu udah, how to write modal verbs in sentences, udah tadi di di Google Form sebelumnya. Terus yang berikutnya adalah various modal verbs. Nah, jadi modal verbs itu banyak, nggak cuma should, nggak cuma can, ya, nggak cuma yang di video itu, must, ya, will ini juga termasuk modal verbs. Nah, karena dia various, karena dia beragam, maka si modal verbs-nya itu memiliki arti yang beragam juga. Dan terkadang, nih, ada beberapa modal verbs
ya, some modal verbs memiliki arti yang lebih dari satu, ya, multinya lebih dari satu, artinya lebih dari satu. Misal kayak can, ya, can kan kalau selama ini kalian taunya artinya bisa, ya, walaupun memang semua kalimatnya pasti diartikan bisa. Nah, selama ini kan taunya kalau can itu digunakan untuk mengekspresikan kemampuan atau skill. Nah, nanti kita lihat bahwa ternyata kata can itu memiliki makna yang beragam. Oke, seperti apa? Let's check it out. Let's see. Bentar, masih ada yang masuk ternyata. Right. Nah, kita bagi-bagi dulu ya, karena modal verbs itu banyak sekali. Maka nanti penjabarannya akan saya klasifikasikan, ya, akan saya kategorikan berdasarkan modal verbs yang memiliki makna ganda. Misalnya gini, can sama could. Ya, ini yang pertama, kategori pertama adalah can dan could. Seperti yang saya sebutkan sebelumnya bahwa mungkin awalnya kalian hanya tahu bahwa can dan could itu hanya digunakan untuk mengekspresikan kemampuan, ability, atau skill. Ya, misalnya bisa masak, bisa ngomong bahasa Inggris, bisa bermain sepak bola, ya. So everything about skill is used can. While could is used when you talk about your skill, ya, your ability in the past. Sesuatu yang kamu bisa lakukan, kemampuan yang bisa kamu lakukan dulu, tapi sekarang udah nggak bisa lagi. Contoh, misal ya, saya kasih dua kalimat. Nah, nih, ini contoh kalimat I can speak English. Nah, can-nya di sini maknanya adalah mengekspresikan kemampuan atau skill. Nah, yang berikutnya juga I could play, sama artinya bisa juga. Jadi dua-duanya artinya bisa nih. Cuma beda waktu, ya. Kalau ini yang sekarang, kalau ini yang dulu. When I was young, berarti sekarang udah nggak bisa main piano. Punya nggak sih kalian skill yang bisa kalian lakukan dulu, tapi sekarang udah nggak bisa? Dulu contoh ya, saya, I could speak French. I could speak French, but now I cannot do it. Ya, karena waktu di SMA saya pernah belajar bahasa Prancis, tapi begitu keluar SMA udah nggak pernah belajar lagi, so I cannot speak French anymore. Seperti itu. Ya, pasti semua orang pasti punya kemampuan yang dulu kalian bisa, tapi sekarang nggak bisa. Nah, itu ya, satu. Kemudian berikutnya, ternyata can dan could tidak hanya menyampaikan ability, tapi juga bisa memberikan ekspresi untuk meminta izin, ya, ask for permission. Contoh, can I borrow your pen, please? Ya, can I borrow your pen? See? Di sini memang kalau diartiin ke bahasa Indonesia, artinya masih bisa ya. Bisa nggak saya pinjem pulpennya gitu? Masih artinya bisa, tapi bukan berarti bisanya ngomongin skill lagi. Ya kan? Bisanya lebih ke makna minta izin, ya nggak? Nah, can I borrow your pen please? Atau could I use your bathroom please? Nah, ini kalau kalian lihat penjabarannya di sini bedanya can sama could itu lebih, kalau can dimaknai lebih informal, kalau could lebih sopan. Nah, kalau buat saya pribadi, ya, udah nggak usah pusing-pusing. Mau pakai could, mau pakai can, ya, kalau misalnya konteksnya dia asking for permission, silahkan mau di situasi informal atau formal atau informal, silahkan dua-duanya boleh. Yang penting intinya ask for permission itu boleh could, boleh can. Ya, jadi kalau mau minta izin kamu boleh pakai could atau pakai can. Gitu. Jadi nggak usah nanti mikir dulu. Nah, kalau mau ngomong mikir dulu. Aduh, ini situasinya lagi formal apa enggak, formal atau informal ya. Ya, polite atau tidak polite
ya sopan atau tidak sopan itu juga tergantung sama intonasi kalian. Ya nggak? Intonasi itu juga mempengaruhi kalian berkata sopan atau tidak gitu. Jadi intinya pokoknya kalau minta izin ya ask for permission itu boleh can, boleh could. Dah gitu aja, nggak usah dibikin pusing. Oke? Nah, yang berikutnya masih artinya bisa, tapi bukan bisa. Sekali lagi, bisanya bukan ngomongin skill ya, tapi lebih kepada request, meminta sesuatu. Ini kan kalau diartiin ke bahasa Indonesia, can you help me please? Bisa nggak kamu bantu aku gitu. Masih artinya bisa kan? Tapi bukan bisa ngomongin skill, melainkan request something. Nah, jadi ternyata kata bisa itu banyak maknanya. Ya, banyak maknanya. Nih, ini juga ada tulisan more polite, ini kalau yang ini more polite, yang ini nggak polite. Bukan gitu ya. Pokoknya intinya kalau request something, dua-duanya boleh. Mau pakai can, mau pakai could. Ya, can you help me please? Could you pass me the salt please? Nih, boleh. Bisa nggak minta garam sedikit? Gitu. Masih bisa artinya. Nah, berikutnya possibility. Possibility itu apa sih? Kemungkinan. Nah, kemungkinan. Ini coba diartiin. It can get very cold there at night. Di sana bisa saja sangat dingin pada malam hari. Nah, masih artinya bisa, tapi lebih kepada mungkin. Ya, bisa kemungkinan di sana akan sangat dingin. Nah, ini it-nya refer ke tempat nih. It can get very cold there at night. Di sana bisa kemungkinan, ya, kemungkinan bisa sangat dingin pada malam hari. Gitu. Ya, masih ada kata bisanya, tapi lebih kepada kemungkinan. Ya, possibility itu kemungkinan. Nah, bedanya, ya kalau di could di sini bisa dua digunakannya. Ya, bisa dua. Maksudnya dua gimana, Miss? Kalau can hanya mengutarakan possibility yang sifatnya sekarang. Ya, kamu mengasumsikan sesuatu yang sifatnya sekarang. Nah, kalau could itu bisa dua, bisa sekarang, bisa lampau. Nah, ini yang lampau nih nanti minggu depan akan kita bahas. Ya, akan kita bahas minggu depan. Jadi misalnya gini, pernah ada orang ngomong gini nggak? Pernah dengar ada orang ngomong, apa ya contohnya? Why? Not why. Do you think that she will pass the exam? Ya, do you think that she will pass the exam? Well, it could be. Ya, pernah dengar nggak ada orang bilang it could be? Nah, it could be itu kan bisa aja, artinya bisa aja, mungkin aja, gitu. Nah, itu kan berarti sesuatu yang sifatnya sekarang kan, ya enggak? Nah, tapi bisa juga diartikan, bukan diartikan, digunakan untuk menyatakan suatu kemungkinan yang kejadiannya itu lampau. Ini nanti minggu depan akan kita bahas. Nih contoh ya. What? You could have broken your leg. Artinya apa? Apa? Kamu mungkin saja kemarin atau tadi nih, kamu mungkin saja kemarin mematahkan kakimu. Ya, bisa saja atau mungkin saja mematahkan kakimu kemarin. Gitu. Oke, so after all, can dan could bisa artinya mungkin. Ya, bisa juga artinya mungkin. Dan yang berikutnya, can, offer help, menawarkan bantuan. Can I carry your bags for you? Nah, kalau diartiin ke bahasa Indonesia masih ada kata bisanya lagi, ya nggak? Bisa nggak saya bawain tas kamu gitu? Tapi kan bukan berarti bisanya itu ngomongin skill, melainkan dia menawarkan bantuan. Can I carry your bags?
Can I help you? Nah, itu kan nawarin bantuan. Gitu. Nah, kalau could nggak bisa dipakai untuk menawarkan bantuan. Could I help you? Nggak ada orang ngomong kayak gitu. Could I help you? Ya, most people biasanya bukan most people. Memang ya untuk offering help hanya menggunakan can. Nah, sementara kalau could itu digunakan untuk suggestion. Suggestion itu saran. Saran kalau diminta ya. Misalnya I am free nih tonight. Ya, malam ini nggak ngapa-ngapain nih. So, your friend gives you a suggestion. We could go to the movies if you like. Ya. Nah, lagi-lagi kalau diartiin ke bahasa Indonesia ada kata bisanya nih. Ya, kita bisa pergi ke bioskop. Kita bisa pergi ke bioskop kalau kamu mau. Nah, tapi kan bukan berarti bisanya ini artinya ability, melainkan ngasih saran. Ya, ngasih saran. You could go to the movies if you like. Kita bisa kok pergi ke bioskop kalau kamu mau. Gitu. Paham ya? Oke. Next. Nah, ini kalau yang ini nanti. Yang terakhir nanti. Tapi paling tidak kamu juga harus tahu bahwa ternyata could itu digunakan nanti untuk mengutarakan kalimat yang sifatnya conditional. Pernah belajar nggak conditional tipe 1, tipe 2, tipe 3? Nah, nanti ketemu nih. Conditional tipe 2 itu pakai could. Ya, nanti belajarnya di Advanced English Lecture. Makanya nanti yang ini nggak mesti diajarin sekarang. Ya, cuma sampai sini aja. Oke. Cannot ternyata bisa juga diartikan untuk sesuatu yang tidak diizinkan. Misalnya, you cannot smoke in this room. Kamu tidak bisa merokok di sini. Atau sesuatu yang nggak boleh, yang nggak boleh dilakuin oleh seseorang. Nggak boleh ngerokok, nggak boleh pergi ke party, ke pesta, nggak boleh makan di kelas. You cannot eat in the class. You cannot you cannot bring food in the library, misalnya. Ya, something that is not allowed. Allowed itu diizinkan. Gitu. Ya. Jadi, intinya ketika kita belajar modal verbs, yang harus kalian perhatikan bahwa, oh iya, ternyata ada beberapa modal verbs yang memiliki makna ganda. Ya, bukan ganda. Kalau ganda kan dua, berarti lebih dari satu, lebih dari dua malahan. Gitu. Ya. Nah, coba kita identify. Could I please could I please use your computer? Kira-kira itu maknanya apa? Coba dipilih. Dipilih terus dijawab pakai chat, coba. Chatnya dipakai. Nih ada pilihannya nih, ability, possibility, permission, request, offer, suggestion. Coba dijawab pakai chat. Bisa kan? Mulai sesuatu, oh udah ada yang jawab nih. Sih. Oke, permission. Oh, banyak nih. Oke, coba ya, kita lihat. Apa sih maknanya? That's right, correct. It tells a permission. Good, next. Hand itu bukan berarti tangan ya. Nggak cuma tangan artinya. Meminjamkan juga bisa. Meminjamkan. Bantuan juga bisa. Can you give me a hand? Can you give me a hand? Ya. Request, good. Thank you. Next. Okay, good. Suggestion. Sudah ada yang jawab. Very good. It's suggestion. Very good. Next.
Yes, good. It tells an ability of someone in the past. Very good. Nah, jadi ya intinya, belum ternyata. Masih ada satu lagi. Satu lagi. Oke, sudah ada yang jawab. Good. Isn't over. Ya, isn't over a help. Very good. Nah, jadi intinya suatu saat nih, kalau kalian nanti ngajar, terus ada murid kamu yang nanya, Mister, can nama kut itu artinya apa? Gitu. Nah, jawabannya jangan langsung bisa. Ya, jawabannya tergantung kalimatnya bagaimana. Nah, gitu jawaban yang bijaksana. Tergantung kalimatnya bagaimana. Kalau kalimatnya apa sih namanya tadi ya? I could speak English, I could speak French when I was senior high school, but now I cannot. So it tells an ability. Tapi kalau misalnya tadi could-nya berbarengan dengan kalimat well, if we want, we could go to the movies tonight. Nah, artinya si kata bisanya itu tidak lagi ngomongin ability, melainkan what is it? Sharing a suggestion or telling a suggestion. Gitu. Ya, yang berikutnya modal verbs yang memiliki makna lebih dari 2 itu adalah must. Nah, must ternyata selain artinya untuk mengutarakan kewajiban, ini obligation itu kewajiban, ternyata must itu bisa berarti deduction or certain something is true. Nah, kalau di bahasa Indonesia berarti ini artinya pasti. Ya, pasti. Nah, berikutnya ada emphasize necessity. Miss, bedanya obligation sama necessity apa? Kalau obligation itu kewajiban, kalau necessity itu keharusan. Bedanya apa, Miss, kewajiban sama keharusan? Kalau wajib, itu berarti ada konsekuensinya. Apa konsekuensinya? Punishment. Kalau kamu nggak ngelakuin itu, ada hukumannya. Tapi kalau misalnya necessity, keharusan, ada konsekuensinya, tapi tidak dapat hukuman. Nah, itu bedanya obligation sama necessity. Ya, nanti kan ada latihan selain ini. Yang berikutnya, strong recommendation or advice. Jadi kalau mau ngasih saran, mau ngasih nasihat, bisa juga pakai kata must. Miss, waktu di sekolah dulu belajarnya pakai have to, pakai should. Boleh, mau pakai should, mau pakai have to, nanti itu minggu depan kita bahas lagi. Ya, tapi paling tidak nggak usah bingung mau pakai must, mau pakai should, mau pakai have to, silahkan. Kalau konteksnya mau ngasih nasihat ke seseorang. Ya, Miss, kata Bu Guru dulu waktu di sekolah Mas lebih strong dibandingkan have to. Nggak usah dipikirin. Pokoknya yang penting kalau kamu mau ngasih advice, mau ngasih nasihat, nggak usah mikir nasihat gue strong apa enggak ya. Nanti kelamaan mikir nggak jadi ngomong. Ya, jadi intinya kalau mau ngomong, kalau mau memberikan nasihat, terserah mau pakai must, mau pakai should, mau pakai have to, atau mau pakai had better, gitu. Ya. Nah, yang berikutnya, yang terakhir itu, belum terakhir, masih ada satu kata lagi. Yang di bawah, ini positive assumption itu adalah, ini sama kayak deduction, ya. Cuma bedanya kalau yang di bawah ini waktunya lampau. Nah, ini kan deduction artinya pasti. Nah, ini juga pasti, ya. Kamu memberikan asumsi sesuatu yang terjadi di masa lampau. Yuk, kita buka kalimatnya satu persatu ya. Nah, ini contoh obligation. You must wear a seat belt when you drive. You must eat all of your vegetables. Nah, ini misalnya nih. You must wear a seat belt when you drive itu kan berarti ada punishment-nya. Kalau nggak pakai seat belt berarti nanti kena tilang. Gitu. Yang kedua, you must eat all of your vegetables. Misalnya nih konteksnya lagi di rumah sakit dan disuruh sama dokternya, misalnya disuruh sama dokternya untuk hanya makan
sayur-sayuran. Nah, nanti akan ada konsekuensi, ada punishment-nya apa yang akan terjadi ketika kamu tidak melakukan itu. Gitu. Ya. Yang berikutnya, deduction. Pasti, ini artinya pasti. Look at all that snow, it must be cold outside. Coba lihat di luar sana. Ya, coba lihat salju di luar sana. Pasti di luar dingin. Nah, ini pasti nih artinya nih. Ya, yang berikutnya, I heard a noise upstairs. Mary must be home. Mary pasti lagi di rumah. Gitu. Mary pasti lagi di rumah. Jadi ternyata selain harus, si must itu juga bisa artinya pasti. Gitu. Ya. Yang berikutnya, plants must have light and water to grow. Ya, tanaman itu harus dapat cahaya dan air yang cukup. You must study if you want good grades. Kamu harus belajar kalau mau dapat nilai yang bagus. Strong recommendation or advice. We must get together for dinner soon. Ya, ayo buruan makan. Makan bersama, ya, for dinner soon. These cupcakes are yummy. You must try one. Ini enak banget nih. Kamu harus coba. Ya, the recommendation. Apa yang direkomendasiin? Cupcakes-nya. Gitu. Nah, yang di bawah ini sama nih. That must have been my mother calling me while I was in the meeting, ya. Nih, itu pasti ibu saya yang telepon. Nah, itu pasti ibu saya yang telepon. Nah, ini ya, nanti deduction yang ini sama yang ini akan dibahas minggu depan. Ya, bedain deduction yang ini sama yang ini nanti dibahas minggu depan. Jadi, tapi gini intinya ya. Kalau tadi, kalau dia artinya harus, ini kan harus nih. Obligation harus, ini harus, necessity harus. Kalau recommendation harus. Nah, kalau harus, ketika dia jadi kalimat, ketika dia jadi lampau, si masnya berubah. Ya, masnya berubah jadi apa? Bentar, saya kasih slide berikutnya. Kita dulu, nih ya. Nih, kalau dia lampau, masnya berubah jadi have to. Kalau dia artinya harus. Ingat, kalau dia artinya harus jadi have to. Tapi kalau artinya pasti, ya, kalau dia lampau, ini nggak boleh jadi have to. Ya harus ada sesuatu di sini. Nah, nanti minggu depan dibahas. Gitu. Ya, intinya hanya boleh must yang ada had to hanya digunakan kalau artinya harus. Nah, yang terakhir nih, mustn't. Must ketika dijadiin negatif, ya, must ketika dijadiin negatif itu artinya bukan tidak harus, tapi enggak boleh, dilarang. Nah, bedanya must sama have to tuh ya, nanti belajar have to. Bedanya must sama have to. Kalau have to ketika dijadiin negatif, artinya tidak perlu atau tidak harus. Tapi kalau must kan harus nih, ya enggak? Terus kalau mustn't itu bukan tidak harus, tapi enggak boleh. Nih, it is prohibited, dilarang atau tidak diizinkan. Dilarang atau tidak diizinkan. Gitu. Ya, nih, pokoknya nanti minggu depan ini akan dipelajari. Oke, coba. Nih, apa nih? Jawab. Chill, you have studied very hard. Halo? Necessity? Sudah ada yang jawab? Necessity? No. Necessity itu berarti artinya di sini kamu harus lulus. Enggak, dia kan bilang gini, tenang. Lu udah belajar. Ya, lu udah belajar. Lu pasti
lulus. Nah, ini masih artinya pasti di sini, lu pasti lulus. Jadi deduction or possibility. Gitu. Yes, good. Next. Iya, betul. Prohibition. Next. Pay fine. Fine itu denda. Oke. Sudah ada yang jawab. Obligation. Kewajiban. Ya, karena kalau nggak dilakukan ada hukumannya. Apa hukumannya? Bayar denda. Good. Good. It's an advice or recommendation. Yeah. Right. Thank you. So after this, ya masih ada waktu 7 menit. Untuk menyampaikan apa yang harus kalian lakukan setelah ini. Setelah ini akan ada 3 aktivitas, 3-tiganya individual, jadi nggak ada yang nggak ada tugas kelompok atau tugas berpasangan. 2 activity after this will be Google Classroom. Tadi dicek Google Classroom-nya. Nanti ada Google Form, ada 2 Google Form, dan yang Google Form yang pertama isinya tentang can dan could, dan Google Form yang berikutnya isinya tentang must. Nah, setelah itu, ya, yang terakhir masih di Google Classroom. Produk kita hari ini ada 2. Saya tunjukin dulu ya, mana yang Oke. Kelihatan Word-nya? Sudah kelihatan Word-nya? Kelihatan, Miss. Nah. Oke, jadi produk yang terakhir itu ada dua part. Part yang pertama, kalian bikin kalimat. Ya. Bikin kalimat dari menjawab pertanyaan. Ini ada 15 nomor. Ya, ada 15 nomor. Yang kalian harus lakukan adalah pilih dari 15 pertanyaan, pilih 10. 10 ini dijawab nih, kayak gini nih. Ya, dijawab dengan complete sentence. Ya, kenapa complete sentence? Karena lagi latihan bikin kalimat. Perkara nanti kalau waktu di percakapan sehari-hari mau dijawabnya nggak komplit juga nggak masalah, ya kan? Yang penting sekarang lagi belajar bagaimana menggunakan can, gitu, ya. So please pay attention to the instruction. Dan yang berikutnya, nah, kalau yang tadi ini can, ya, yang ini can sama could, ya, nama could. Nah, sementara yang ini, ya, yang ini adalah kalian bikin poster, ya. Posternya, ya, pilih dari ke-8 ini, dari ke-7 ini, pilih salah satu topiknya yang mana, ya. Topiknya misalnya, saya belum kasih contoh ya di sini ya. Nanti akan saya tampilkan contohnya. Nanti di dalam posternya itu, jadi bikin 10 kalimat. 10 kalimat itu terdiri dari 5 sentences yang ada must-nya dan 5 sentences yang ada mustn't-nya. Gitu. So, totalnya 10 kalimat must and mustn't do in this place. One of this place. Satu aja. Ya, in simple sentence. Simple ya, simple sentence ya. Kenapa saya wanti-wanti bilang simple sentence? Karena ketika saya mengkoreksi poster kalian yang terakhir itu tuh yang tentang painting, kan saya udah bilang suruh bikin simple sentence. Oh, simple sentence itu berarti subjeknya cuma satu, verbnya satu, dan enggak pakai kata penghubung. Kata penghubung itu kayak gimana? Kayak but, kayak and, because, although, which, that, gitu.
Jadi ketahuan banget copy paste dari internet. Nggak apa-apa copy paste dari internet, cuma kalau misalnya tadi instruksinya instruksinya diindahkan, suruh bikin simple sentence, berarti ada upaya kamu dari internet itu dirubah. Oh iya, kata Miss Wiwi suruh bikin simple sentence, berarti harus gue rubah nih ya, dari yang diambil dari internet jadi simple sentence. Karena kalian tuh masih intermediate English structure, belum di advanced English structure ya, belum belajar bagaimana menggunakan conjunction gitu. Nanti kalau Miss Wiwi jelasin kenapa salah, misalnya nih kemarin ada yang pakai although terus salah gitu, nanti nggak bakalan ngerti kalaupun Miss Wiwi kasih tahu ini salah nih gitu ya. So after all, intinya tolong dicermati lagi baik-baik ya, goalnya apa, yang diminta apa gitu. Targetnya hari ini bisa pakai can, could, sama must dan mustn't gitu. Oke, ada pertanyaan? Masih ada waktu 2 menit sebelum sesi Zoom berakhir. Oh ya, ini nanti dikirimnya ke Google Classroom ya. Google Classroom-nya sudah pulih. Jadi sudah bisa dipakai. Oke, ada pertanyaan? No. Belum ada ya? Oke, kalau ada belum ada, silakan dicek. Setelah ini dicek lagi Google Classroom-nya, ada link yang harus kalian kerjakan di Google Form. Selamat mengerjakan. I will be waiting for the project. Good luck. So let's call it a day by saying alhamdulillah together. Alhamdulillahirabbil alamin. Okay, see you around. Have a nice day everyone. Bye. Bye.